Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, izinkan saya untuk bertanya di halaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Kang, bagaimanakah kita mempertahankan diri jika ada musibah atau satu penganiayaan pada diri kita, atau membuat perjalanan ke satu tempat demi keselamatan diri kita dan keluarga. Bagaimanakah kita menggunakan ma'rifatullah tersebut? Adakah perlu kita membuat amalan dan sebagainya? Dan pertanyaan saya kedua, Kang, harap mohon izinkan, adakah atau mustahilkah dengan berma'rifatullah ini kita bisa atau boleh sampai ke satu tempat yang kita tujui tanpa memakai kendaraan atau apa saja? Harap Kang dapat menjelaskannya jika ada kebenaran, dan jika pertanyaan saya tidaklah keterlaluan. Mohon maaf, Kang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Pertanyaan Kang Gafir bin Ali Basa dari Malaysia. Jadi begini, Kang Mas, apapun yang kita kerjakan, apapun syariat yang kita kerjakan, hati tetap mengakui bahwa ini adalah kehendak dari Allah, perintah Allah. Jadi hati sudah tetap menyaksikan hidup ini Allah yang menguasakan badan untuk bertindak tanduk apapun itu. Pada intinya sama dengan waktu dulu ketika Anda belum mengenal Allah. Apapun yang Anda perbuat, apapun itu, akan tetapi dulu yang menjadi Tuhan adalah diri Anda, diri manusianya yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Akan tetapi saat ini pun dan kedepannya sama, tidak merubah apapun. Yang dirubah hanyalah kondisi hati. Kondisi hati ini loh yang dirubah, bukan merubah apa yang sudah dilakukan oleh badan. Yang dirubah hanya kondisi hati, pancarnya hati ini kepada uripe Allah, kepada hidupnya Allah, kepada hayatnya Allah, kepada kekuasaan Allah lah yang meliputi badan-badan ini bertindak tanduk apapun itu. Apapun yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diutus oleh Allah. Bila di hati kita yang nyata Allah, akan tetapi bila di hati kita yang nyata masih manusianya, yang wujud masih manusianya, yang hidup masih manusianya, segala apapun tindakan badan-badan yang telah dilakukan oleh manusia
itulah fahsya wal mungkar. Karena di hatinya, kondisi hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya, mensekutukan kehendak daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan kehendak daya upaya dan ikhtiar manusianya, mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya selama ini. Maka dari itu, apapun yang tergerak di dalam hati, kerentek apapun, kehendak apapun yang ada di hati, tetap pancarkan, tetap pulangkan, tetap rojiunkan. Ini semua kehendak Allah, kehendak hidup. Jadi manusianya sudah tidak bisa bercerita lagi di dalam kehidupan ini, karena manusianya sudah fana, karena manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah mati. Yang ada di dalam cerita kehidupan ini Allah, apapun ceritanya. Bila Anda memahami hayatullah, berarti cerita-cerita, baik itu kebahagiaan atau kemiskinan, anugerah atau bencana, semua kan itu Allah yang menceritakan kepada masing-masing diri hambanya bila kita menyadari kehidupan ini. Jadi apapun yang berlaku, kehendak di dalam hati manusianya, tetap pulangkan kepada hayatullah. Membela diri, hayatullah lah yang membela diri. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, izinkan saya untuk bertanya di halaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Kang, bagaimanakah kita mempertahankan diri jika ada musibah atau satu penganiayaan pada diri kita, atau membuat perjalanan ke satu tempat demi keselamatan diri kita dan keluarga. Bagaimanakah kita menggunakan ma'rifatullah tersebut? Adakah perlu kita membuat amalan dan sebagainya? Dan pertanyaan saya kedua, Kang, harap mohon izinkan, adakah atau mustahilkah dengan berma'rifatullah ini kita bisa atau boleh sampai ke satu tempat yang kita tujui tanpa memakai kendaraan atau apa saja? Harap Kang dapat menjelaskannya jika ada kebenaran, dan jika pertanyaan saya tidaklah keterlaluan, mohon maaf Kang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan Kang Gafir bin Ali Basa dari Malaysia. Jadi begini Kang Mas, apapun yang kita kerjakan, apapun syariat yang kita kerjakan, hati tetap
mengakui bahwa ini adalah kehendak dari Allah, perintah Allah. Jadi hati sudah tetap menyaksikan hidup ini Allah yang menguasakan badan untuk bertindak tanduk apapun itu. Pada intinya sama dengan waktu dulu ketika Anda belum mengenal Allah. Apapun yang Anda perbuat, apapun itu, akan tetapi dulu yang menjadi Tuhan adalah diri Anda, diri manusianya yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Akan tetapi saat ini pun dan kedepannya sama, tidak merubah apapun. Yang dirubah hanyalah kondisi hati. Kondisi hati ini loh yang dirubah, bukan merubah apa yang sudah dilakukan oleh badan. Yang dirubah hanya kondisi hati, pancarnya hati ini kepada uripe Allah, kepada hidupnya Allah, kepada hayatnya Allah, kepada kekuasaan Allah lah yang meliputi badan-badan ini bertindak tanduk apapun itu. Apapun yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diutus oleh Allah. Bila di hati kita yang nyata Allah, akan tetapi bila di hati kita yang nyata masih manusianya, yang wujud masih manusianya, yang hidup masih manusianya, segala apapun tindakan badan-badan yang telah dilakukan oleh manusia, itulah fahsya wal mungkar. Karena di hatinya, kondisi hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya, mensekutukan kehendak daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan kehendak daya upaya dan ikhtiar manusianya, mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya selama ini. Maka dari itu, apapun yang tergerak di dalam hati, kerentek apapun, kehendak apapun yang ada di hati, tetap pancarkan, tetap pulangkan, tetap rojiunkan. Ini semua kehendak Allah, kehendak hidup. Jadi manusianya sudah tidak bisa bercerita lagi di dalam kehidupan ini, karena manusianya sudah fana, karena manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah mati. Yang ada di dalam cerita kehidupan ini Allah, apapun ceritanya. Bila Anda memahami hayatullah, berarti cerita-cerita, baik itu kebahagiaan atau kemiskinan, anugerah atau bencana, semua kan itu Allah yang menceritakan kepada masing-masing diri hambanya bila kita menyadari kehidupan ini. Jadi apapun yang berlaku, kehendak di dalam hati manusianya, tetap pulangkan kepada hayatullah. Membela diri, hayatullah lah yang membela diri. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah,